Bagaimana pendapat kamu mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Dan menurut kamu, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama kamu dengan agama yang lain di Indonesia? Kalau menurut saya sih, kalau dari skala 10 sampai 100, saya bisa kasih nilai 80 untuk kerukunan di Indonesia. Memang kita masih sering lihat intoleransi, soal berita-berita intoleransi di masyarakat sekitar dari berita-berita di sosmed. Tapi aslinya kalau kita tengok di lapangan atau kita tengok di masyarakat sekitar, apalagi pengalaman saya sudah 21 tahun di Medan ini, kerukunan tuh terasa sih menurut saya. Dan warga di lingkungan sehari-hari itu lumayan nyantai dan membaur aja dengan agama-agama lain. Apalagi interaksi saya sebagai agama Buddha dengan teman-teman agama lain itu nyantai dan membaur aja. Kita juga sering nongkrong dan juga sering sapa. Dan benar-benar kayak saudara aja gitu sih. Menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia secara umum masih belum cukup baik. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara yang dipenuhi oleh beragam suku, agama, dan ras. Dan ini merupakan salah satu tantangan yang menurut saya masih sulit diselesaikan sejak dahulu kala. Dikarenakan masih saja ada banyak orang yang memaksakan kepercayaannya kepada orang lain dan tidak menghormati kepercayaan yang lain. Jika dinilai dari skala 10 sampai 100, saya pribadi akan memberi nilai 40 karena Indonesia masih perlu berbenah diri menjadi lebih baik lagi dan agar sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia dapat dicapai dengan baik. Menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia itu secara umum sudah cukup baik, di mana saya sendiri memiliki teman yang beragama Kristen maupun agama Islam, dan selama ini kami bisa berteman dan berinteraksi dengan baik tanpa adanya masalah terkait perbedaan agama. Jika dinilai dari skala 1 sampai 100, saya mungkin memberikan nilai sekitar 70, karena menurut saya masyarakat Indonesia sudah memiliki sikap toleransi yang cukup baik. Tapi masih ada beberapa hal yang perlu terus ditingkatkan agar kerukunan bisa semakin kuat. Khususnya bagi umat Buddha dengan pemeluk agama lain, berdasarkan pengalaman saya, hubungannya terjalin cukup harmonis karena adanya sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan. Menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia sudah cukup baik, sekitar 85 dari 100, yang dimana masyarakat Indonesia tuh umumnya dapat hidup berdampingan dengan damai meskipun memiliki perbedaan agama. Hubungan antara umat Katolik dengan pemeluk agama lain juga pada umumnya berjalan harmonis dan saling menghormati. Dalam ajaran kamu, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Dalam ajaran Buddha, kerukunan diajarkan melalui nilai-nilai cinta kasih, welas asih, dan sikap menghormati sesama. Di mana saya diajarkan untuk memperlakukan setiap orang dengan baik tanpa melihat latar belakang agama mereka maupun perbedaannya. Salah satu nilai yang menurut saya paling penting itu adalah menghormati sesama, karena dengan saling menghormati, kita dapat hidup berdampingan secara damai meskipun memiliki keyakinan yang berbeda dengan orang lain. Lalu hubungan umat Kristen dengan pemeluk agama lain pada umumnya sudah berjalan dengan cukup baik karena pada Matius 22 ayat 39 Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi gini, kalau menurut agama saya, landasan utamanya itu kedamaian atau tanpa kekerasan. Kita diajarin yang namanya metta yang artinya cinta kasih yang universal. Terus ada juga karuna atau welas asih. Jadi menurut agama saya, kita tuh diwajibkan untuk peduli dan sayanglah sama sesama. Gak peduli agamanya apa, sukunya apa, pokoknya saling respect antar agama. Dalam ajaran Katolik, kerukunan antar umat beragama sangat ditekankan. Umat Katolik diajarkan untuk mengasihi sesama tanpa membedakan agama, menghormati keyakinan orang lain, serta membangun persaudaraan dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Di pengajaran agama Kristen, Yesus mengajarkan ada dua peraturan yang paling utama. Peraturan yang kedua itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini diambil dari Markus 12 ayat 31. Nah, kasihilah sesamamu. Nah, sesamamu ini adalah semua orang tanpa memandang apa agamanya. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Menurut saya kuncinya cuma satu sih, yaitu jangan nutup diri. Kita harus mau membaur, misalnya di lingkungan kampus nih. Ya kita membaur aja pas kita ada tugas kelompok atau ikut kepanitiaan bareng teman-teman yang beda latar belakang.
Terus menurut saya hal-hal sepele kayak ngucapin selamat Natalan, selamat Lebaran, itu penting sih untuk teman-teman walaupun kita beda agama. Itu ngaruh banget buat bikin suasana pertemanan kita jadi lebih harmonis lagi. Intinya kita saling menghargai aja dan jangan gampang baper kalau ada perbedaan. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti dirimu sendiri, yang memiliki arti untuk menghormati dan membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Menurut saya, suasana yang harmonis hanya bisa datang dari kemauan diri sendiri. Setiap orang harus bisa saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, serta memiliki sikap toleransi yang tinggi tanpa merasa bahwa kepercayaannya lah yang paling benar. Menurut saya, hal yang paling penting adalah menghormati perbedaan dan menjaga komunikasi yang baik. Kita tidak harus memiliki keyakinan yang sama untuk bisa hidup dengan rukun. Dimana saya pernah menjadi panitia dokumentasi dalam acara Christmas Celebration di kampus saya. Walaupun saya beragama Buddha, saya merasa sangat senang karena bisa ikut terlibat dan melihat bagaimana teman-teman dari berbagai latar belakang dapat bekerja sama dengan baik. Pengalaman tersebut membuat saya menjadi lebih memahami pentingnya sikap saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menciptakan harmoni di masyarakat itu menurut saya itu caranya itu stop berdebat agama apa yang paling benar, karena semua orang pasti memiliki kepercayaan masing-masing. Suasana yang harmonis dapat tercipta dengan saling menghormati perbedaan, menjaga toleransi, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, serta bekerja sama dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan demi kepentingan kita bersama. Menurut pendapat kamu, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antaragama di dunia ini? Kerukunan antar agama di dunia dapat dijaga apabila sesama manusia bisa saling menghormati perbedaan yang ada dan tidak merendahkan keyakinan orang lain untuk menaikkan kepercayaannya sendiri. Menurut saya damai atau kerukunan itu pasti dimulainya dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Kalau batin kita tenang, kita gak menyimpan kebencian atau prasangka buruk kepada orang lain, tentunya ya kita gak bakal ngusik orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Jadi menurut saya setiap orang itu harus punya kesadaran untuk mempraktikkan toleransi ini secara aktif. Kita bisa fokus saja ke sisi kemanusiaannya dan gak usah ngurusin perbedaan agama. Menurut saya, setiap umat beragama dapat menjaga kerukunan dengan cara menghormati keyakinan orang lain, menjaga perkataan maupun tindakan agar tidak menyinggung pihak lain, serta tidak mudah memberikan penilaian yang negatif terhadap perbedaan yang ada. Selain itu, kita juga perlu lebih fokus kepada nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh agama masing-masing dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap umat beragama seharusnya menghargai perbedaan, menghindari sikap diskriminatif, serta mengedepankan dialog dan kerjasama. Dengan sikap saling menghormati itu dan kasih terhadap sesama, kerukunan dapat terjaga dengan baik. Nah, tantangan terbesar dari kita sekarang itu adalah media sosial. Jadi peran kita itu kita harus cerdik dengan menyaring informasi sehingga kita tidak terpancing emosi dengan konten-konten yang mengadu domba antar agama. Dan kita harus juga tidak mengecap orang sesuai agama mereka. Menurut pendapat kamu, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga Indonesia? Pemerintah harus menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara, menegakkan hukum secara adil, serta memfasilitasi dialog antar umat beragama. Selain itu, pemerintah perlu mendorong pendidikan tentang toleransi dan nilai persatuan agar kerukunan dapat terus terjaga. Pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kerukunan antar warga negara. Pemerintah harus bisa bertindak adil dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan perbedaan agama, dan dengan demikian akan tercipta lingkungan yang harmonis di seluruh masyarakat. Menurut saya pemerintah itu ibarat payungnya ya, jadi harus adil ke semua warga di Indonesia. Pertama, menurut saya pemerintah itu juga harus benar-benar tegas ke oknum atau kelompok yang memprovokasi atau intoleran, dan hukumnya itu jangan tebang pilih. Terus kedua, menurut saya pendidikan tentang toleransi itu sudah wajib diterapkan dari kecil atau dari SD.
Sama satu lagi, pemerintah juga perlu banyak ngebuka ruang dialog bagi tokoh agama, biar kalau misalnya ada percikan masalah bisa langsung diselesaikan bareng-bareng di lingkungan masyarakat. Menurut saya, pemerintah memiliki peran yang penting dalam menjaga kerukunan beragama dengan memastikan setiap warga negara dapat menjalankan ibadah dan keyakinannya dengan aman dan juga nyaman. Selain itu, pemerintah juga dapat mendukung berbagai kegiatan yang mempererat hubungan antar umat beragama, serta memberikan edukasi mengenai toleransi dan juga keberagaman kepada masyarakat. Dengan begitu, kerukunan yang sudah ada dapat terus terjaga dan berkembang dengan lebih baik. Sekian dari wawancara kami tentang kerukunan agama di Indonesia. Dari wawancara ini, kita juga bisa belajar bahwa meskipun berbeda agama dan keyakinan, kita tetap bisa hidup berdampingan dengan saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia berbagi pendapat, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini.